Selamat datang di video kita kali ini. Kita akan membahas perjalanan manusia sebagai warga negara Indonesia dan hubungannya dengan akhirat. Sebuah tema yang mungkin jarang kita renungkan bersama. Padahal setiap tarikan napas kita di dunia ini, setiap peran yang kita jalani, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Lantas, bagaimana menjadi seorang WNI yang baik di mata Allah? Bagaimana kontribusi kita untuk bangsa bisa menjadi bekal amal di akhirat nanti? Di video ini, kita akan menyelami lebih dalam hakikat menjadi seorang warga negara Indonesia. Bukan hanya tentang hak dan kewajiban di dunia, tapi juga bagaimana semua itu akan dihisap di hadapan Sang Pencipta. Mari kita mulai perjalanan refleksi ini bersama. Setiap manusia, sejak lahir ke dunia ini, berada dalam keadaan fitrah, suci tanpa dosa. Begitu pula dengan mereka yang lahir di bumi pertiwi Indonesia. Seorang bayi, dengan segala ketidaktahuannya, tidak pernah memilih di mana ia akan dilahirkan, termasuk status kewarganegaraannya. Bagi mereka yang terlahir di Indonesia, atau dari orang tua yang berstatus WNI, maka secara otomatis ia pun menyandang status yang sama. Menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dengan segala dinamika dan warnanya. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita dilahirkan di Indonesia? Mengapa bukan di negara lain, dengan budaya dan tantangan yang berbeda? Semua ini adalah bagian dari ketetapan Allah SWT, Sang Maha Kuasa. Karena sejatinya, setiap manusia telah ditentukan takdirnya, termasuk di mana ia akan berpijak, di bangsa mana ia akan menjalani kehidupan duniawinya. Lantas, apakah ini berarti kita hanya perlu pasrah tanpa usaha? Tentu tidak. Justru disinilah letak ujian sebenarnya. Bagaimana kita memaknai anugerah kehidupan di Indonesia? Bagaimana kita berkontribusi untuk negeri tercinta? Ingatlah, setiap langkah kita, setiap pilihan yang kita buat, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki peran ganda yang tak terpisahkan. Di satu sisi, kita adalah individu dengan hak-hak yang dilindungi. Di sisi lain, kita memban kewajiban yang melekat erat. Hak kita begitu beragam, mulai dari mendapatkan perlindungan hukum yang adil, memperoleh pendidikan yang layak, hingga mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Kita juga diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan, serta hak untuk hidup sejahtera. Namun, di balik setiap hak, ada kewajiban yang menanti untuk ditunaikan. Kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut serta dalam bela negara. Sebagai seorang Muslim, saya meyakini bahwa tanggung jawab terhadap negara adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah sosial, atau yang kita kenal dengan istilah muamalah. Kita diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, jujur, amanah, dan selalu menjaga ketertiban. Mengapa? Karena setiap perbuatan kita di dunia, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik, setiap kontribusi yang kita berikan untuk sesama manusia dan bangsa adalah amal soleh yang akan berbuah pahala di akhirat. Bayangkan, ketika kita ikut serta membangun bangsa lewat pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang halal, atau aktif dalam kegiatan sosial, semua itu dicatat sebagai amal jariah yang tak terputus. Atau ketika kita mengemban amanah sebagai pemimpin, dan menjalankannya dengan penuh keadilan dan integritas, maka itu pun menjadi bekal kita di akhirat nanti. Menjadi warga negara yang baik juga berarti menjaga kerukunan antarumat beragama, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Karena sejatinya, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ingatlah, meskipun semua itu kita lakukan dalam konteks kenegaraan, dalam bingkai merah putih, namun nilai dan pahalanya akan tetap mengalir sebagai amal akhirat kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebuah hadits yang sederhana, namun syarat makna, yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia, dengan segala keberagamannya, adalah anugerah sekaligus ujian. Ujian untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya yang begitu kaya. Ujian untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ujian untuk memegang teguh amanah dalam setiap jabatan atau tugas publik yang diemban. Ingatlah, setiap ujian yang kita hadapi di dunia ini, tak hanya berdampak di dunia, tapi juga akan ditimbang di akhirat kelak.
kita akan dimintai pertanggungjawaban atas peran kita di masyarakat dan bangsa. Apakah kita telah menjadi bagian dari solusi, ataukah justru menambah beban masalah? Sebagaimana firman Allah SWT dalam hadits qudsi, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sebuah nasihat yang menyentak kesadaran kita, bahwa setiap dari kita adalah pemimpin, minimal untuk diri kita sendiri, dan kelak, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita pimpin di hadapan Allah. Al-An'am. Kematian adalah keniscayaan, sebuah perjalanan yang pasti akan kita lalui. Dan ketika saat itu tiba, status kewarganegaraan, jabatan, harta benda, semua akan kita tinggalkan di dunia. Yang menemani kita hanyalah amal perbuatan, baik dan buruk selama kita hidup di dunia. Termasuk di dalamnya, bagaimana kita menjalankan peran sebagai warga negara Indonesia. Amal baik untuk bangsa, kontribusi untuk negeri, akan dihitung sebagai amal soleh yang akan menjadi penerang di alam kubur kelak. Sebaliknya, setiap kelalaian, pengkhianatan atau kezaliman yang kita lakukan terhadap bangsa dan negara, akan menjadi dosa yang akan dihisab di akhirat. Ingatlah, di akhirat nanti, tidak ada lagi sekat-sekat kewarganegaraan. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan. Orang-orang yang adil, jujur, dan bermanfaat bagi negaranya, insya Allah akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, surga yang penuh kenikmatan. Sementara mereka yang zalim, korup, merusak persatuan, atau merugikan bangsa dan negaranya, akan mendapat balasan setimpal sesuai dengan kadar perbuatannya. Na'udzubillahi min zalik. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Menjadi warga negara Indonesia yang baik adalah ladang amal yang tak pernah kering. Mari kita tunaikan hak dan kewajiban kita, berikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Semoga kita semua bisa menjadi warga negara yang baik dan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya.